Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rispandi Adaha, ya, guru IPS sekalian yang paling ganteng tentunya ya. Nah, anak-anak Bapak, ya, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran daring. Oke, anak-anak, silakan tonton video berikut ini. Check it out. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, apa itu pluralisme dan pluralitas? Ya, pluralitas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan toleransi, keanekaragaman yang meliputi peradaban, agama, pikiran, perbedaan agama, serta adanya perbedaan budaya di Indonesia. Sementara itu, pluralisme dapat dipahami sebagai suatu paham, ajaran, ataupun keyakinan yang menerima keanekaragaman sebagai suatu realitas. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan pluralisme dan pluralitas ya. Nah, karena memang negara kita itu termasuk negara yang sifatnya heterogen, banyak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, beberapa hal dalam pluralitas di Indonesia yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pluralitas agama di Indonesia, ya kita tahu ya agama di Indonesia ini ada 6 ya yang diakui oleh negara ya, mulai dari Islam sampai dengan Konghucu. Nah, jadi pluralitas keanekaragaman ini cukup beragam ya, walaupun yang memang mayoritas itu Islam. Terus ada pluralitas budaya lokal dan suku bangsa di Indonesia. Ya, kita tahu juga kita hampir memiliki 700 lebih suku ya, mulai dari Sabang sampai dengan Maroke. Ya, tentunya ini menimbulkan ya beragam juga bahasa daerah, adat istiadat ya, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan budaya anak-anak ya. Nah, terus ada pluralitas pekerjaan. Nah, pekerjaan juga banyak, terbentang dari Sabang sampai dengan Maroke. Pekerjaan penduduk Indonesia yang jumlahnya hari ini lebih kurang 260 juta jiwa, pekerjaannya banyak. Ada mulai dari petani, buruh, ya kan, dan termasuk seorang ahli, ya baik itu dokter, guru, aparat keamanan, dan sebagainya, anak-anak. Nah, itu ya terkait dengan masyarakat, pluralitas yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk dengan konflik dan integrasi sosial. Ya, apa itu konflik? Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, jadi itu konflik ya. Nah, konflik ini sering terjadi di masyarakat ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk konflik. Konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan sanak keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik di sekolah, konflik dalam pekerjaan, konflik agama, dan yang terakhir ada konflik pribadi ya. Dan ini sering memang terjadi di Indonesia anak-anak ya. Nah, apa dampak konflik? Dampak konflik itu meliputi positif, terus ada yang negatif ya. Tapi kebanyakan konflik memang menimbulkan dampak negatif. Hanya beberapa konflik yang dampaknya positif. Nah, itu gimana Pak ya? Sebagai contoh, memang terkadang dibuat manajemen konflik agar bisa memajukan perusahaan ya. Nah, jadi itu sebuah rekayasa yang dibuat agar memang tujuannya berdampak positif, walaupun memang dia sifatnya konflik ya. Nah, terus ada bentuk pengendalian konflik sosial. Itu yang pertama ada paksaan, terus ada kompromi ya, ada arbitrasi, terus ada adjudikasi, terus ada mediasi, terus ada konsiliasi, terus ada kebuntuan. Nah, ini berbentuk dengan pengendalian konflik. Oke, sampai di situ dulu untuk pelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.